Udah di-record ya, Sok, Cak? Sekarang? Iya, Win, udah di-record. Ya, tuh sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas? Jelas. Oke, sip, makasih. Yang terhormat Ibu Dr. Mewati Trihastiti STMPD beserta rekan-rekan semua yang telah hadir dalam mata kuliah Sistemda hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama di sini ada Windy Halimatus Sadiah, yang kedua ada Alsa Gemilang Destika Ramadan, dan ada saya sendiri Denisa Melianti. Nah, teman-teman semua, mungkin di sini udah nggak asing lagi ya sama yang namanya kekerasan terhadap perempuan. Nah, sekilas tentang kekerasan terhadap perempuan, jumlah kekerasan yang tercatat oleh Komnas HAM yang ada di Indonesia itu mengenai perlindungan perempuan itu ada kasusnya itu terdiri dari 339 kasus di rentan tahun 2021 sampai dengan 2022. Nah, mungkin di setiap daerah juga banyak sekali kekerasan mengenai perempuan dan banyak juga macamnya. Jadi di setiap daerah juga pasti ada dong gitu kayak peraturannya. Nah, maka dari itu izinkan kami kelompok 3 untuk mempresentasikan mengenai perlindungan perempuan, khususnya peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 21 tahun 2016 mengenai perlindungan perempuan. Boleh di next. Nah, ini dia peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 21 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan. Next. Nah, di sini ada isi Perda nomor 21 tahun 2016 itu terdiri atas 10 bab yang dimana diikuti oleh 30 pasal. Nah, kelompok kami di sini akan menjelaskan per pasal karena pasalnya pun sedikit. Nah, untuk pasal 1 sampai 30 ini akan dijelaskan oleh Windy Halimatus Sadiah. Untuk itu, kepada Windy Halimatus Sadiah diperkenankan untuk melakukan presentasi dan menjelaskan. Baik, terima kasih Teh Denisa. Di sini saya akan membahas bab 1 sampai bab 4, pasal 1 sampai pasal 10. Yang pertama itu ada bab 1, pasal 1 dari Undang-Undang Daerah Kota Bandung nomor 21 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan. Nah, di pasal 1 ini membahas ketentuan umum, yang dimana isinya itu ada maksud Undang-Undang Daerah ini khusus Kota Bandung. Selanjutnya itu ada perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lain. Selanjutnya itu ada kekerasan kepada perempuan berakibatkan kesengsaraan atau penderitaan. Adapun pusat pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah tersebut disebut P2TP2A. Selanjutnya ada bab 2. Bab 2 pasal 2 hak perempuan. Nah, hak perempuan bahwa setiap perempuan itu berhak satu untuk hidup. Maksudnya untuk hidup di sini adalah semua manusia berhak atas kehidupan yang semestinya. Yang selanjutnya itu ada berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Maksudnya seseorang berhak membangun kehidupan baru atau berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Selanjutnya ada mengembangkan diri. Maksudnya mengembangkan diri yaitu mengembangkan bakat dan potensi. Selanjutnya ada memperoleh keadilan. Maksudnya semua orang berhak memperoleh keadilan. Selanjutnya itu ada atas kebebasan pribadi, yang dimana suatu hak yang ada pada diri sendiri yang tidak diganggu-gugat oleh orang lain. Ada atas rasa aman, jadi perempuan dilindungi dari ancaman yang mengakibatkan ketakutan.
Selanjutnya ada atas kesejahteraan. Contohnya itu seperti berkehidupan yang layak gitu, bertempat tinggal yang layak itu masuk ke kesejahteraan. Selanjutnya itu ada ikut serta dalam pemerintahan. Nah, selanjutnya itu ada pasal 3 mengenai hak perempuan disabilitas. Nah, jadi teman-teman, perempuan disabilitas itu juga dilindungi oleh undang-undang. Nah, disabilitas itu apa? Disabilitas itu keterbatasan fisik. Nah, bahwa setiap perempuan menyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang layak, pekerjaan dan kehidupan yang layak, perilaku yang sama, aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya, melihara taraf kesejahteraan sosial, hak yang sama untuk menumbuh kembangkan minat dan bakat. Selanjutnya itu ada pasal 4. Pasal 4 membahas hak perempuan dan korban kekerasan. Nah, korban kekerasan itu mempunyai hak untuk dihormati harkat martabatnya sebagai manusia, terus atas rehabilitas kekerasan, menemukan sendiri keputusannya, dan mendapatkan informasi atas kerahasiaan, kompensasi, rehabilitas sosial, penanganan, pengaduan, dan mendapatkan kemudahan dalam proses pengadilan. Selanjutnya itu ada di bab 3, pasal 5, yang dimana mengenai bentuk kekerasan perempuan. Nah, bentuk kekerasan perempuan itu meliputi yang pertama itu ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu yang dimana perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, seperti misalnya ditonjok, ditendang, itu masuk kekerasan fisik ya. Terus kekerasan psikis. Nah, yang mengakibatkan ketakutan atau insecure. Nah, misalnya nih contohnya, misalnya kalian punya pacar. Nah, pacar kalian tuh misalkan bilang kayak gini, ih kamu mah jerawatan, ih kamu mah hidung, ih kamu mah gimana gitu ya, yang bisa menyakiti hatinya gitu, bisa bikin insecure. Nah, itu masuk kekerasan psikis. Nah, selanjutnya itu kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini merupakan melecehkan seseorang gitu, jadi mengganggu kesehatan reproduksinya. Selanjutnya itu ada penelantaraan gitu. Jadi penelantaraan ini di sini tidak bertanggung jawab merawat, misalnya nih contohnya seperti suami istri misalnya. Nah, suami istri itu misalnya istrinya tuh dulunya teh cantik banget. Nah, terus udah kayak gitu teh kecelakaan misalnya tiba-tiba, nah jadi lumpuh. Nah, udah kayak gitu teh si cowoknya teh langsung ninggalin. Nah, itu teh namanya laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Terus ada perdagangan perempuan kayak open BO gitu. Terus ada eksploitasi pemanfaatan perempuan yang sewenang-wenangnya. Terus ada pembatasan ruang dan gerak. Next. Ya. Ada pasal 6. Pasal 6 ini mengenai kewajiban dan tanggung jawab. Nah, kewajiban dan tanggung jawab perlindungan perempuan di daerah merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Selanjutnya ada pasal 7. Pasal 7 ada kewajiban tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud tadi pasal yang 6 ya, yang bagian A, bahwasannya kewajiban dan tanggung jawab itu ada di pemerintah daerah. Selanjutnya itu ada di pasal 8. Pasal 8 bahwasannya Bupati mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dalam perempuan perencanaan pengembangan daerah. Lanjut ada pasal 9. Nah, pasal 9 itu Bupati melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Jadi tujuannya Bupati melaksanakan program ini yaitu untuk menghapus segala diskriminasi gitu terhadap perempuan. Yang selanjutnya terakhir bagi saya pasal 10. Pasal 10 Bupati dapat melaksanakan kebijakannya, program dan kegiatan perlindungan perempuan sebagaimana yang dimaksud pasal 9 yang melakukan berbagai upaya. Nah, seperti berbagai upaya membuat undang-undang tersebut. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada Windy Hali yang telah memaparkan materi. Selanjutnya untuk pasal 11 sampai dengan pasal 20 akan dijelaskan oleh Saudara Alsa Gemilang Destika Ramadan. Untuk itu diperkenankan untuk menyampaikan materi. Baik, selanjutnya saya akan membahas bab 4 sampai bab 6. Nah, di bab 4 sampai bab 6 ini ada pasal 11 sampai pasal 20. Yang pertama itu pasal 11 mengenai kebijakan dan tanggung jawab masyarakat, keluarga, dan orang tua. Jadi, kewajiban dan tanggung jawab diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat. Nah, bentuk peran serta masyarakat ini meliputi yang pertama, yaitu membentuk unit perlindungan perempuan di dalam organisasi kemasyarakatan, seperti contohnya yang sudah dibentuk UPTD PPA, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak. Dan kalau di Kota Bandung juga udah dibentuk, yaitu UPT P2 TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kemudian yang kedua adalah melakukan sosialisasi hak perempuan. Nah, biasanya unit-unit yang tadi itu melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah atau desa-desa mengenai perlindungan perempuan atau pencegahannya. Nah, kemudian kalau bisa juga kita mengadakan seminar-seminar mengenai perlindungan perempuan. Nah, kalau sosialisasi secara mandiri juga bisa kita lakukan dengan membuat konten-konten yang sekarang banyak ya, kayak di YouTube, Reels IG, sama di TikTok, banyak yang membahas mengenai perlindungan perempuan. Itu yang lebih mudah dijangkau sama masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan pertolongan pertama kepada korban. Dan yang keempat adalah melaporkan kepada instansi yang berwenang jika terdapat kekerasan terhadap perempuan di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya pasal 12, keluarga atau orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan sebagai anggota keluarga. Jadi perlindungan perempuan itu dimulai dari keluarga dulu. Dan pasal 13, pencegahan, pelayanan, perlindungan, dan pemulihan korban. Jadi untuk mencegah terjadinya kekerasan, pemerintah daerah itu melakukan penyusunan dan sosialisasi, terus mengupayakan peningkatan pendidikan, juga membuka kursus keterampilan bagi perempuan, dan menciptakan lapangan kerja bagi perempuan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Juga memberikan penyuluhan dan membuat atau membangun pos pengaduan. Yang selanjutnya di pasal 14 mengenai pelayanan perlindungan. Nah, jadi pelayanan perlindungan ini meliputi perlindungan atas keamanan pribadi korban dari ancaman fisik dan mental, kemudian pelayanan kesehatan, pelayanan medis untuk kebutuhan pembuktian di bidang hukum nanti, kemudian perahasiaan identitas korban. Jadi suka ada korban yang malu untuk melaporkan atau takut gitu untuk melaporkan, dijamin aman identitasnya dirahasiakan gitu. Terus ada juga pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di pengadilan tanpa bertatap muka langsung dengan si tersangka atau pelaku. Terus ada juga pelayanan bimbingan kerohanian. Selanjutnya pasal 15 dalam memberikan pelayanan perlindungan pemerintahan daerah memberikan beberapa perlindungan. Nah, boleh di next. Selanjutnya di pasal 16, jadi penyedia dan pelayanan perlindungan perempuan. Nah, penyediaan pelayanan perlindungan perempuan ini terdiri dari identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, terus juga bantuan pemulangan yang diberikan bagi perempuan korban kekerasan. Nah, di pasal 17 yaitu mengenai pemulihan. Jadi, kepentingan pemulihan korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, resosialisasi, dan pemberdayaan ekonomi. Nah, di pasal 18,
mengenai ketentuan lebih lanjut tata cara pencegahan, layanan perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan perempuan yang diatur dengan peraturan Bupati. Di pasal 19 mengenai kelembagaan. Nah, seperti yang sudah dibahas pada pasal 11 ya, yang unit-unit yang telah dibentuk. Jadi pemerintah daerah ini, khususnya Kota Bandung, membentuk PT2A dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan. Nah, pasal 20, selain membentuk P2TP2A, pemerintah daerah juga membentuk gugus tugas dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Elsa yang telah memaparkan materi. Selanjutnya untuk pasal 21 hingga 30 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, melanjutkan dari pasal 20, di sini ada pasal 21 mengenai peran serta masyarakat. Tadi sudah sedikit dijelaskan dan juga disinggung bahwa peran serta masyarakat ini sekarang itu dipermudah gitu ya untuk memberikan sosialisasi bisa melalui kayak sosial media, baik itu kayak di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya ya, banyak sekali, ataupun melalui website tertentu. Nah, selain itu di pasal 21 ini maksud peran serta masyarakat di sini kita itu bisa melakukan, misalnya saya memposisikan diri sebagai bupati atau enggak, kita skala terkecilnya itu kayak misalnya di setiap daerah itu kan pasti ada RT RW-nya. Misalnya saya sebagai RW menyelenggarakan kayak sosialisasi, nah kayak gitu. Nah itu udah merupakan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melindungi kekerasan terhadap perempuan. Nah selain itu kita juga bisa melaporkan apabila ada kejadian-kejadian yang dirasa itu sudah sudah masuk ke dalam ranah kekerasan terhadap perempuan. Nah selain itu sebagai masyarakat juga kita itu harus peka gitu terhadap sesama apabila ada misalnya kayak tetangga kita yang kayak misalnya jadi korban tersebut. Nah, di pasal 22 di sini nyambung juga ya. Jadi setiap orang yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan yang mengetahui terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan tetapi membiarkan atau tidak memberikan perlindungan kepada korban atau tidak melaporkan kepada instansi terkait dapat dikenakan sanksi administratif. Nah, jadi betul sekali ketika khususnya gitu ya di Kabupaten Bandung misalnya tetangga kita ada yang terjerat, ada yang terkena kayak sama suaminya gitu, KDRT dan lain-lain, itu teh bisa sama kita teh dilaporkan gitu. Soalnya kalau misalnya kita tahu tapi kayak kitanya pura-pura nggak tahu, malah kita yang kena sanksi gitu kan. Kayak kenapa kena sanksi gitu? Soalnya kan ditakutkan kita tuh disangka kayak ikut serta di dalam kejadian tersebut. Nah, sanksinya itu dibagi atas beberapa ya. Yang akan saya sampaikan di sini itu ada pertama kayak sanksi lisan. Sanksi lisan itu diberikan kayak misalnya hanya dengan omongan aja gitu. Nah, kalau masih kayak gitu aja kita tetap kayak takut buat melapor, nanti itu juga ada sanksi tertulis. Nah, kalau misalnya sanksi tertulis tetap nggak mempan, itu baru sanksi administratif kayak gitu. Nah, untuk pasal selanjutnya adalah pasal 23 mengenai pengawasan, evaluasi, dan pembinaan. Nah, di bagian ke-1 ini menjelaskan pengawasan, yang dimana pengawasan di sini jadi bupati itu diharuskan gitu untuk melakukan pengawasan atau pemantauan secara langsung kepada daerah-daerah tertentu gitu, khususnya di Kabupaten Bandung gitu, mengenai kebijakan yang sudah dikeluarkan itu sesuai tidak, mengenai peraturan serta beberapa program yang sudah dikeluarkan itu sesuai tidak. Nah, biasanya nanti itu dibantu oleh kayak perangkat desa atau perangkat daerah. Nah, perangkat desa atau daerah itu nanti bisa ikut melapor gitu setiap tahunnya, soalnya ada kalender periodik gitu untuk ngelihat. Nah, untuk pasal 24 itu mengenai evaluasi. Tadi kan sudah melakukan pengawasan dan sudah dipantau juga. Sekarang evaluasi itu lebih ke dilihat nih, apakah tepat guna nggak gitu kayak sasarannya, terus apakah sudah diterapkan di dalam masyarakat tersebut atau tidak. Nah, kalau misalnya ada masukan-masukan biasanya dibenahi. Terus bisa juga menghapus pasal-pasal yang memang dirasa tidak
penting atau disesuaikan dengan perubahan atau perkembangan zaman, baik itu dikurangi atau ditambahkan. Selanjutnya di pasal 25 ini mengenai pembinaan. Pembinaan ini biasanya si bupati itu kayak langsung turun langsung gitu untuk membina masyarakat, biasanya itu kayak ke staf-stafnya dulu gitu. Nah, langsung dibantu juga untuk turun ke masyarakat biar apa ya, lebih ke pelaksanaannya. Next. Nah, di pasal 26 ini ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan evaluasi tadi itu mengenai kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan diatur dengan peraturan bupati ya, yang sudah dijelaskan tadi. Untuk pasal 27 mengenai pembiayaannya. Nah, gimana sih cara pembiayaannya gitu? Nah, jadi pembiayaannya itu ada dua. Yang pertama anggaran dari daerah itu tersendiri. Kemudian kedua itu kayak sumbangan, tapi sumbangannya itu kayak yang harus bersifat sah. Nah, untuk pasal 28 ini masih nyambung dengan sistem pembiayaan. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, sosial atau lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi yang melakukan perlindungan terhadap perempuan. Nah, jadi apabila kita mempunyai program kerja, gitu kayak misalnya di daerah tersebut, atau misalnya di perguruan tinggi Bandung, kita itu bisa kayak mengajukan gitu, untuk mensosialisasikan kayak misalnya edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa. Nah, ini biasanya didukung langsung gitu oleh bupati. Karena kan ini juga udah ditetapkannya di dalam pasal gitu. Kalau misalnya nggak direalisasikan juga mungkin ini ada yang janggal gitu. Nah, untuk di pasal 29 mengenai ketentuan penutup di mana peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan dalam jangka 1 tahun. Jadi sudah ditetapkan juga. Nah, untuk di pasal 30 ini lebih ke penutupannya, yaitu peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang telah diundangkan dan ditetapkan. Nah, itu dia beberapa pasal yang kami sampaikan. Selanjutnya, untuk pengimplementasiannya atau lebih jelasnya, kita akan membahas contoh kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bandung. Yang pertama ini akan dijelaskan oleh Elsa Gemilang. Dan untuk kasus yang kedua nanti akan langsung disambung oleh Windy Halimatus Sadiah. Baik, saya akan, jadi di sini kasus yang pertama, mungkin teman-teman kalau pernah baca atau pernah ngikutin kasusnya, yang lagi ramai waktu itu di Twitter, viral kasus KDRT di Bandung, istri dianiaya hingga wajahnya babak belur. Nah, awalnya itu yang melaporkannya itu tetangganya. Jadi dia membuat sebuah postingan pada tanggal 31 Desember 2021, dia membagikan cerita KDRT yang dilakukan oleh tetangganya. Jadi dia itu membagikan postingan bukti luka memar ya, seperti yang dilihat, bukti luka memar, dan juga ada foto sang pelaku. Nah, jadi dia itu meminta tolong untuk beritanya atau kasusnya ini dibantu up atau bantu viralin. Jadi dipicu karena adanya cekcoknya dalam rumah tangga. Sebenarnya dia tuh udah sering mengalami KDRT, maksudnya ya, tapi puncaknya itu paling parahnya itu pas bulan Desember sampai kayak gini. Nah, si keberadaan si suaminya juga dicari, makanya dia buat postingan membuka pelaku. Dan tweetnya itu di-retweet oleh banyak orang. Ada juga yang mengenalin pelakunya bahwa dia juga pernah melakukan pernah dihukum oleh Gubernur Ridwan Kamil karena merusak fasilitas umum. Nah, penyidik unit perlindungan perempuan dan anak akhirnya melakukan serangkaian proses penyidikan atas kasus tersebut. Nah, saksi udah diambil keterangannya dan tersangka juga udah ditemukan keberadaannya dan ditahan di proses pendalaman dan pembuktian sangkaan undang-undang tersebut. Nah, pelaku dijerat pasal 44 ayat 1 yaitu penghapusan KDRT dan diancam pidana 5 tahun. Jadi buat teman-teman khususnya cewek-cewek ya, lebih selektif lagi dalam memilih pasangan atau suami. Jangan sampai kejadian gitu, kita kejadian kayak gitu. Selanjutnya kasus yang kedua akan
dibahas oleh teman saya. Baik, kasus yang kedua itu ada perempuan di Bandung dirampok dan diperkosa bergiliran sambil ditodong airsoft gun. Ngeri. Nah, jadi kronologinya itu, jadi awalnya tuh si korban itu diajak oleh salah satu temannya yang inisialnya TR dan mantan suami si R untuk karaokean bersama berempat. Nah, pelakunya itu ada 2 orang. Terus kemudian lantaran HP milik temannya si R ini hilang, nah kedua pelaku inisial JB dan S mengajak korban untuk mencari HP-nya di luar tempat karaoke. Nah, kondisinya itu kan si korbannya tuh mabuk. Ya otomatis lah kalau misalkan di tempat karaoke mabuk meren ya. Astagfirullahaladzim, Susan. Ya gitu, pokoknya kondisi korban itu mabuk dan kedua pelaku itu membawa motor si korban. Itu membawa si korban jadi kayak detail gitu. Udah diniat tinggi, terus si korban itu diperkosa gitu, terus diambil juga apa sih gambarnya kayak misalkan HP-nya, terus biasanya, terus kan dicuri. Nah, korban juga udah dicuri hartanya gitu ya. Terus korban itu pakai airsoft gun, aku ngambil HP dan biasanya gitu. Nah, setelah dirampas hartanya, korban diperkosa secara bergiliran. Nah, ini tuh langsung tertangkap tangan oleh ini kalau nggak salah oleh warga setempat, soalnya itu kejadiannya tuh di tempat yang memang agak umum gitu. Nah, terus tindakan tersebut itu empat tersangka itu dijerat pasal 364 KUHP dan 285 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Nah, seperti tadi pembahasan di bab 3 pasal 5 Undang-Undang Daerah, bahwasannya ini termasuk kekerasan seksual dan fisik ya. Jadi pantas saja, bukan pantas sih ya, bagus gitu di penjara 12 tahun agar memberikan efek jerak gitu untuk si pelakunya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, boleh di next untuk yang terakhir. Nah, barusan kan itu contoh kasus yang memang besar sekali. Nah, mungkin ini di luar dari peraturan daerah, tapi ini memang harus disampaikan karena ini merupakan salah satu sosialisasi kepada masyarakat, yaitu melalui teman-teman. Merupakan sosialisasi masyarakat melalui teman-teman sendiri gitu ya. Karena tadi disebutkan di pasal 21, kita tuh harus ikut serta dalam melindungi perempuan gitu. Nah, di sini ada istilah modus dalam kekerasan terhadap perempuan. Nah, mungkin sering kita abaikan dan mungkin salah satu dari kita gitu ya, apalagi perempuan ini sebagai korban gitu ya pernah gitu. Nah, di sini ada beberapa istilah yang akan sedikit saya singgung. Yang pertama, kita mulai dari ghosting. Nah, mungkin udah nggak asing lagi ya buat teman-teman kayak ghosting itu. Nah, ghosting ini merupakan sikap salah satu oknum yang dimana tiba-tiba menghilang gitu tanpa sebab gitu dalam suatu hubungan gitu, baik itu kayak misalnya kalau pacaran juga itu termasuk di ghosting gitu, apalagi yang pacarannya udah kayak mau ke jenjang lebih lanjut gitu, kayak misalnya udah tunangan, udah mau sebar undangan dan lain-lain, tapi tiba-tiba di ghosting. Nah, kalau yang kayak gitu tuh itu masih kayak bisa dilaporkan gitu karena itu udah termasuk ghosting yang next level gitu. Nah, selanjutnya di sini ada catcalling. Catcalling itu mungkin tahulah ya gitu kasusnya kayak gimana. Catcalling itu kayak siul-siul gitu. Misalnya kita lagi jalan nih, ada tongkrongan cowok tiba-tiba siul-siul kayak gitu. Nah, kita kan sebagai cewek resah ya gitu, terus nggak fokus juga. Nah, sebenarnya itu udah merupakan suatu kekerasan gitu terhadap perempuan secara verbal gitu. Jadi buat laki-laki yang ada di sini gitu kan udah tahu nih edukasi tentang itu, jadi lebih baik di stop aja gitu, takutnya kan kita sebagai orang PKN harus lebih ngerti juga. Selanjutnya ada gaslighting. Gaslighting ini lebih ke manipulatif, kayak membalikan fakta gitu dalam suatu hubungan. Misalnya aku misalnya diselingkuhin, terus pacar aku tuh bilang, iya kamu selingkuhnya gara-gara kamu gini, gara-gara kamu gitu. Jadi itu tuh kayak terus aja manipulatif gitu, nggak mau kayak salah gitu, padahal nggak kayak gitu. Nah, di sini
ada catfishing. Catfishing itu lebih kayak ke penipuan di sosial media. Misalnya aku ini bikin akun, misalnya akun Tinder atau akun apa ya, kayak dating dates kayak gitu, kayak apa sih? Ya kayak Tinder lah ya contohnya. Nah, terus aku nyamar nih jadi cowok. Nah, di situ fotonya pakai foto profil yang cakep. Nah, abis itu aku nemuin cewek. Nah, sama aku dirayu, terus dia teh kerayut. Padahal di situ aku ada niat buat kayak manfaatin dia, kayak ngambil hartanya dia atau apa. Nah, itu teh merupakan kejahatan kekerasan perempuan juga gitu yang ada di sosial media. Nah, terus kayak humor seksis. Nah, humor seksis itu adalah humor tapi gak jatuh humor gitu, malahnya kayak menghina atau mencela gitu, dan lebih ke seksualitas gitu ya. Nah, biasanya ini korbannya individu atau kelompok tertentu. Misalnya kayak, ih, mana mah relaksa, kayak rela diperkosa. Selain itu kayak aku ya kemarin lihat di posan Instagram gitu pas ada demo ya. Demo kemarin itu mereka teh kan orang-orang berpendidikan, tapi mereka teh karena belum mengetahui kekerasan verbal gitu ya atau kekerasan istilah dalam modus perempuan gitu ya. Jadi mereka tuh pada humor seksis, kayak mereka tuh bawa-bawa apa sih, kertas gitu kayak diginiin ya. Terus bacaannya tuh gini, lebih baik 3 ronde daripada 3 periode. Nah, itu tuh udah masuk ke ranah humor seksis gitu. Itu tuh udah kayak masuk kekerasan perempuan gitu. Bukan perempuan ya, kekerasannya lebih ke universal, tapi masuk juga ke dalam istilah modus ini. Nah, terus kekerasan gender online ini lebih ke kayak prostitusi nanti. Dan yang terakhir ada grooming. Grooming ini lebih ke kekerasan terhadap perempuan, tapi anak-anak gitu, kayak kasusnya si Heri Irawan gitu yang memperkosa santrinya. Nah, itu teh grooming kayak dengan apa ya, upaya dia teh biar nempel dulu gitu anak-anaknya, terus nanti teh diperalat gitulah intinya kayak gitu. Nah, jadi untuk istilah modus ini ketika kita udah tahu, kita harus lebih peka gitu. Jadi jangan sampai kita ke apa ya, menjadi korban lagi lah gitu dari istilah modus tersebut. Nah, next boleh. Terus tadi juga dijelaskan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Jadi nggak ada salahnya juga gitu perempuan teh buat kerja. Jadi stop buat diskriminasi perempuan. Kalau perempuan teh nggak harus kerja, padahal nggak gitu, perempuan juga nggak apa-apa tuh untuk kerja mah gitu. Untuk ya begitulah. Dan untuk yang terakhir, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Alsa. Nah, untuk kesimpulannya, jadi munculnya berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi di Kota Bandung, khususnya menyangkut kasus kekerasan serta pelecehan terhadap perempuan, menjadi latar belakang diberlakukannya segera pembentukan peraturan daerah mengenai perlindungan perempuan. Nah, peraturan daerah mengenai perlindungan perempuan di kabupaten ini menjadi regulasi yang benar-benar berpihak kepada perempuan. Kinerja tersebut diharapkan bisa menjadikan peraturan daerah pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang merupakan peraturan daerah inisiatif yang diciptakan sebagai regulasi yang benar-benar berpihak kepada perempuan. Apalagi saat ini masih banyak kasus menimpa perempuan seperti kekerasan juga pelecehan. Nah, peraturan daerah adalah salah satu jenis perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Oleh karena itu, pemerintah maupun lembaga-lembaga yang konsen terhadap permasalahan terhadap perempuan tidak mau tinggal diam dan membiarkan persoalan ini berkembang semakin parah, khususnya Kabupaten Bandung yang memberikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang teman-teman ada yang nggak paham atau mau bertanya, kami persilahkan. Nah, mungkin ada yang bertanya nggak? Kalau misalnya sudah, akan kami tutup gitu. Cukup. Ya udah, kalau cukup, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.